Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin agak kaget ya dengarnya. Jadi idenya itu bahwa merasa terjebak atau mandek itu ternyata bisa punya sisi positif loh. Ada manfaatnya. Kita bakal fokus gali bab 2 dari buku The Science of Stuck, Gabriel Frank. Judul babnya aja udah bikin penasaran. Manfaat tersembunyi dari tetap terjebak. Iya, ini emang cara pandang yang bega banget ya. Biasanya kan kita lihat stuck itu ya gagal lah, males lah, kurang motivasi lah. Tapi bab ini ngajak kita mikir, gimana kalau ada fungsi di baliknya. Sumber kita ini, bab 2 buku Brad Frank, nyoba bongkar alasan adaptifnya. Kenapa sistem saraf kita mungkin milih buat, yaudah diem aja dulu. Ini bukan cari alasan ya, tapi lebih ke memahami mekanisme internal kita gitu. Betul banget. Dan ini rasanya penting nih buat Anda para pendengar. Misi kita kali ini yaitu ngebongkar manfaat-manfaat tersembunyi ini. Bukan biar kita jadi nyaman sama stucknya ya, tapi justru biar bisa nemuin kunci keluarnya pakai wawasan dari bab ini. Siapa tahu kan, rasa terjebak yang Anda alami itu bukan musuh, tapi mungkin ya semacam pesan atau alarm dari sistem kita yang cerdas. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Jadi gagasan utama bab ini tuh kondisi terjebak seringkali bukan sekedar males, tapi lebih ke respons bertahan hidup, survival response. Perlu kita ingat nih, prioritas utama otak kita itu kan biologisnya ya buat jaga kita tetap hidup, bukan necessarily bikin happy atau produktif terus. Nah, dari kacamata survival, diam aja, nggak berubah, itu bisa jadi strategi yang efisien banget loh buat hemat energi. Wah, itu langsung kayak ngubah cara lihat ya. Kita sering kesel sendiri kan kalau lagi stuck, ngerasa nggak produktif. Tapi kalau dilihat dari sisi survival, mungkin otak kita justru lagi ngerjain tugasnya ya. Ngirit bensin pas ngerasa ada ancaman atau nggak pasti. Terus, gimana caranya kita ngenalin keuntungan tersembunyi ini? Nah, buku ini ngasih kerangka yang oke banget. Namanya 4P. Ini 4 fungsi utama kenapa kita mungkin nggak sadar milih buat tetap stuck. Pertama, prevents discomfort, mencegah ketidaknyamanan. Kedua, protects you from emotions, melindungi Anda dari emosi. Ketiga, promotes connection, mendorong koneksi. Dan keempat, points to problems, menunjuk pada masalah. Coba kenali mana yang lagi main di diri kita, itu bisa jadi langkah awal. Oke, 4P. Menarik nih kerangkanya. Coba kita bedah satu-satu deh. Yang pertama, mencegah ketidaknyamanan. Maksudnya, kita stuck biar nggak ngerasain hal nggak enak yang mungkin muncul kalau kita berubah gitu. Kayak takut gagal, takut ditolak, atau ya takut sama yang baru aja. Nah, itu dia, tepat. Perubahan, bahkan yang positif sekalipun, seringkali ada nggak nyamannya. Contoh di buku ini ada Irina, ibu usia 52 tahun. Jelas banget dia nggak happy sama kerjaannya. Logikanya sih ya cari kerja baru dong, tapi dia nggak gerak-gerak. Kenapa? Karena ngebayangin proses mulai lagi dari nol, nggak pastinya, potensi ditolaknya, belajar lagi di usia segitu, itu rasanya nggak nyaman banget buat dia. Oh, jadi rasa terjebak di kerjaan lama itu walaupun bikin sengsara, tapi rasanya lebih aman ya dibanding harus hadapin nggak enaknya perubahan besar. Dia bahkan sampai fokus ke diagnosis gangguan kecemasannya, seolah-olah itu biang kerok utamanya. Benar banget. Kecemasannya jadi kayak pengalih perhatian gitu. Dari ketakutan utamanya sama nggak nyamannya perubahan. Itu contoh klasik prevents discomfort. Nah, P kedua, protects you from emotions. Melindungi dari emosi. Ini agak beda nih sama sekedar nggak nyaman tadi. Gimana tuh? Maksudnya terjebak bisa ngelindungin dari emosi. Bukannya justru kalau terjebak malah sering bikin muncul emosi negatif ya? Pertanyaan bagus. Yang dimaksud di sini tuh perlindungan dari emosi yang rasanya, wah, terlalu gede atau terlalu sakit buat dihadapi sekarang. Bayangin deh, rasa duka yang dalam banget, atau marah yang meluap-luap, atau takut yang intens. Kadang sistem saraf kita nganggep kalau ngerasain itu semua bakal bikin kita banjir, kewalahan. Jadi stuck atau jadi mati rasa itu semacam mekanisme pertahanan. Kayak ngerem mendadak biar nggak tabrakan emosi. Buku ini nyebutnya mekanisme shutdown. Itu dibahas lagi sih di bab lain. Tapi intinya ya cara otak ngelindungin diri dari overload emosi. Oh, oke. Jadi kayak neken tombol pause gitu ya buat perasaan yang terlalu kuat. Masuk akal sih, sebagai strategi jangka pendek. Walau mungkin jadi masalah ya kalau kelamaan. Nah,
P ketiga ini nih yang bikin saya penasaran banget. Promotes connection, mendorong koneksi. Kok bisa sih nggak berubah malah mendorong koneksi? Biasanya kan kita mikir perubahan itu buka pintu hubungan. Yang menarik di sini fokusnya ke mempertahankan koneksi yang udah ada. Kadang-kadang nih, kita tetap nyangkut di peran atau kondisi tertentu karena tanpa sadar kita merasa kalau kita berubah, hubungan penting di hidup kita bisa terancam. Misalnya, Anda biasa jadi si penolong di keluarga. Keluar dari peran itu, ya emang sih mungkin bikin lega, tapi bisa jadi rasanya ngancem dinamika keluarga yang udah biasa gitu. Ada ketakutan, seringnya nggak disadari, kalau Anda sembuh atau berubah, tapi orang lain di sistem itu, keluarga, temen, enggak. Ntar koneksinya hilang. Wow, ini dalam juga ya. Jadi kita mungkin milih tetap punya masalah tertentu karena masalah itu ngasih kita peran yang kita kenal dan bikin kita tetap nyambung sama orang lain. Walaupun hubungannya mungkin nggak sehat ya. Ini nyerempet ke dinamika keterikatan, attachment, sama sistem keluarga yang rumit ya. Tepat. Dan ini sering banget mainnya di bawah radar kesadaran kita. Oke, terakhir, P keempat. Points to problems. Menunjuk pada masalah. Nah, ini perspektif yang bisa ngasih kekuatan banget. Gimana tuh terjebak bisa nunjukin masalah? Kayak alarm kebakaran gitu maksudnya? Bisa dibilang gitu ya, idenya tuh rasa terjebak atau bahkan gejala yang kita labelin depresi klinis itu nggak selalu tanda ada yang rusak di dalam diri kita. Bisa jadi itu justru sinyal adaptif yang penting banget dari sistem kita, ngasih tahu kalau ada sesuatu di hidup kita, lingkungan, kerjaan, hubungan, cara hidup yang nggak beres atau perlu diubah. Buku ini ngutip Dr. Phil Hickey yang bilang depresi itu bisa dilihat kayak mekanisme adaptif, semacam aksi mogok dari sistem kita yang bilang, kondisi ini nggak bagus buat lo, perlu ada perubahan. Nah ini penting nih kita berdua pertegas ya. Ini bukan berarti ngeremehin pengalaman depresi yang beneran sakit dan nyata. Atau nyuruh orang stop obat gitu aja kan. Oh, sama sekali nggak. Jelas enggak. Realitas penderitaan depresi klinis itu valid banget dan butuh penanganan serius, seringkali ya pakai obat dan terapi. Perspektif ini tuh tambahan bukan pengganti. Tujuannya buat nawarin kacamata lain yang mungkin bisa ngasih sedikit rasa kendali gitu. Oke, rasa sakit ini nyata, tapi selain itu, ada pesan nggak sih yang coba disampaikan gejala ini soal hidup gue? Ada sesuatu di luar sana yang perlu gue perhatiin atau ubah? Ngelihatnya sebagai sinyal bisa geser fokus dari cuma benerin diri sendiri, jadi juga benerin kondisi hidup. Pemahaman kalau stuck itu bisa jadi respons bertahan hidup ini, juga ngebantu kita ngerti kenapa kadang logika sama niat baik aja tuh nggak cukup buat keluar dari situ. Kita kan sering nyoba mikir positif atau pakai terapi kayak CBT gitu, tapi rasanya mental terus. Kenapa ya? Kok nggak selalu berhasil? Nah ini karena bagian otak yang ngatur respon survival sama emosi sistem limbik itu nggak selalu nurut sama bagian otak yang mikir logis, korteks prefrontal. Apalagi kalau lagi ngerasa terancam atau terbebani. Pas lagi survival mode, logika sama afirmasi positif tuh seringkali nggak mempan. Kayak, alarm kebakaran lagi bunyi kenceng, terus kita coba nenangin pakai bisik-bisik, semua baik-baik aja. Yang nggak ngaruh ke alarmnya, dia responsnya sama asap, bukan bisikan. Di buku ini ada contoh Julie ya, yang ngalamin kejang non-epileptik psikogenik. Kejangnya bukan masalah saraf, tapi respons badannya sama stres emosional yang berat banget. Dia udah coba macam-macam terapi bicara, tapi baru ada kemajuan pas dia mulai paham kalau kejang itu bukan salah dia, tapi cara badannya yang kewalahan nyoba bertahan hidup. Persis, kisah Julie ini nunjukin perlunya keseimbangan. CBT dan pendekatan berbasis pikiran lain itu penting banget pakai pikiran buat ngaruhin perasaan. Tapi kadang, apalagi pas kejebak di respon survival, kita butuh pendekatan berbasis tubuh, somatik, atau berbasis perasaan dulu. Pakai kesadaran sensasi tubuh buat nenangin sistem saraf, baru deh pikirannya bisa diubah. Si Julie ini butuh paham bahasa badannya dulu sebelum strategi kognitifnya bisa jalan. Dua-duanya penting, tapi urutannya bisa jadi kunci. Ini nyambung ke pembedaan penting yang ditekankan buku ini. Misahin pengalaman internal kita jadi 3 bagian. Perasaan, feelings, emosi, emotions, sama pikiran, thoughts. Kenapa misahin 3 ini penting banget buat lepas dari stuck? Soalnya kita sering banget campur aduk ketiganya. Nah, kekacauan internal itulah yang bikin kita makin kece, makin dalam kejebaknya. Kalau kita bisa pilah-pilah, kita dapat kejelasan, dapat peta jalan yang lebih oke. Coba kita definisikan ya, sesuai konteks buku ini. Perasaan, feelings, di sini artinya sensasi fisik murni di badan.
Cuma sensasi fisik aja. Jantung deg-degan, dada sesek, perut kayak diremes, bahu kaku, anget, dingin, pusing, gemeter, capek. Tanpa dikasih label atau cerita. Oh, jadi langkah pertamanya kayak jadi detektif badan gitu ya? Cuma nyatet sensasi fisiknya apa adanya, nggak langsung lompat ke kesimpulan, oh ini cemas, atau ini marah. Kayak lihat lampu indikator mobil nyala, terus cuma nyatet lampu merah nyala. Sebelum panik mikirin mesinnya rusak atau gimana. Analogi yang bagus banget itu. Iya, fokus ke sensasi fisik dulu. Ini bantu nurunin intensitasnya. Nah, setelah kita bisa kenalin sensasi fisiknya, perasaan, baru kita lihat emosi, emotions. Emosi dalam kerangka ini adalah sensasi fisik, perasaan, plus cerita atau interpretasi awal yang kita tempelin ke situ. Di buku ada contoh jelas nih. Sensasi fisik yang sama, rahang kaku, jantung deg-degan, bisa kita artikan sebagai marah kalau kita baru aja nggak dapat promosi. Tapi sensasi fisik yang persis sama, itu bisa kita artikan sebagai semangat atau antisipasi kalau kita lagi nunggu di garis start mau lari maraton. Sensasinya mirip, tapi cerita atau konteksnya bikin jadi emosi beda. Nah, Anda dapat banget intinya. Perbedaan kuncinya ya di cerita atau konteks awal itu. Dan ini bawa kita ke komponen ketiga, pikiran. Pikiran itu lapisan cerita, lanjutan, interpretasi, penilaian, dan narasi yang kita bangun tentang perasaan dan emosi kita. Contohnya, gue nggak bakal bisa berubah. Harusnya gue lebih kuat dong. Pasti ada yang salah sama gue. Ini nggak adil. Ini komentar mental kita soal pengalaman internal kita. Dan seringnya, pikiran-pikiran inilah, penilaian sama cerita negatif ini yang benar-benar ngunci kita di kondisi terjebak. Buku ini kasih contoh kasus media yang datang karena ngerasa panik dan cemas. Gimana proses pilah-pilah ini bantu dia? Langkah pertama diminta fokus, rasanya di mana di badan. Dia nemu rasa sesek di dada, itu perasaan sensasi fisik. Terus diajak eksplorasi kualitasnya. Rasanya kayak apa? Dia gambarin kayak bola merah segede jeruk bali. Ngasih gambaran ke sensasi fisik itu aja udah kayak ngurangin bebannya ya. Dari panik yang abstrak jadi bola merah. Terus gimana lagi? Dia terus diajak nanya ke sensasi itu. Bola merah ini butuh apa darimu? Jawabannya muncul dari dalam dirinya sendiri. Perlu dilambatin dan dirawat. Ini nyambungin sensasi fisik sama kebutuhan dasarnya. Lalu, ini disambungin ke konteks hidupnya dia, lagi stres banget ngurusin ibunya dan ngabain dirinya sendiri. Nah, di sini nih pergeserannya terjadi. Dia mulai lihat fungsi dari kecemasannya. Dia sadar kalau sensasi buzzy atau kayak berdenyut itu, walau nggak enak, tapi ngasih dia energi buat jalan terus. Dan dia takut kalau sensasi itu hilang, dia malah jatuh ke depresi. Tepat. Ini ngubah seluruh ceritanya. Pikiran aku pasti gila atau aku rusak berubah jadi pemahaman, ya iyalah aku ngerasa gini, aku lagi kewalahan dan butuh ngerawat diri. Sensasi ini sebenarnya nyoba bantu aku bertahan. Misahin antara sensasi fisik, perasaan, interpretasi awal emosi, sama cerita penilaian pikiran itu kunci buat ngurainya. Luar biasa ya gimana pemisahan simpel itu bisa ubah cerita dari aku gila jadi aku kewalahan, tapi ini masuk akal. Prosesnya Medi ini benar-benar nunjukin kuatnya kalau kita nyamperin pengalaman internal kita, bukan dengan ngelawan, tapi pakai rasa ingin tahu. Ini ngarah ke langkah penting berikutnya yang dibahas buku ini, penerimaan dan eksplorasi. Iya, setelah kita bisa misahin, langkah berikutnya ya nerima semua bagian dari pengalaman internal kita, sensasi fisik nggak enak, emosi sulit, pikiran ngehakimin, tanpa berusaha nyingkirin paksa. Nerima itu bukan berarti pasrah atau suka ya, tapi ngakuin kalau itu ada, dengan rasa ingin tahu kayak ilmuwan. Oh, ini toh yang lagi kejadian di dalam gue sekarang, menarik. Dan rasa ingin tahu inilah, penerimaan ini, yang anehnya malah ngasih kita ruang dan keberanian buat mulai ngeksplorasi. Area hidup mana nih yang mungkin ditunjuk sama sinyal terjebak ini? Ada sesuatu di hubungan, kerjaan, kesehatan, atau cara kita ngurus diri sendiri yang perlu dilihat. Buku ini ngutip Marianne Williamson dengan bagus banget. Ketakutan terdalam kita bukanlah bahwa kita tidak mampu. Ketakutan terdalam kita adalah bahwa kita sangat berkuasa. Cahaya kita lah, bukan kegelapan kita, yang paling menakutkan kita. Kutipan itu pas banget. Kadang kita takut berubah bukan karena takut gagal, tapi takut sama kekuatan dan tanggung jawab yang datang sama perubahan itu.
Pas kita mulai nerima dan paham dunia internal kita, termasuk bagian yang kita anggap gelap, kondisi terjebak pelan-pelan kehilangan fungsinya sebagai pelindung. Kita nggak perlu lagi diem buat ngerasa aman, karena kita belajar ngelewatin rasa nggak nyaman dan emosi pakai cara baru. Buku ini juga pakai metafora dua jalan sulit. Jalan sulit pertama itu muter-muter terus di kondisi terjebak, capek, nggak jelas ujungnya. Jalan sulit kedua itu ngadepin perasaan dan kenyataan langsung. Ini juga sulit, nggak bisa dipungkiri. Tapi seenggaknya jalan ini ada awal, tengah, sama akhirnya. Dan seringnya pengalaman nunjukin kalau rasa sakit pas lewat jalan kedua ngadepin perasaan, walaupun mungkin kerasa intens di awal, tapi jangka panjangnya ternyata lebih gampang dan lebih bebas dibanding rasa sakit kronis yang samar tapi nggak habis-habis dari jalan pertama, yaitu ngehindarin terus. Jadi kalau kita rangkum ya, inti dari pembahasan bab 2 ini, kondisi terjebak itu bukan kayak musibah random yang nimpa Anda. Lebih pas ngelihatnya sebagai respons kompleks dari sistem Anda, respons yang dibikin oleh Anda tanpa sadar untuk Anda sebagai perlindungan atau sinyal. Belajar bahasa di balik rasa terjebak ini adalah kunci buat ngebuka sumber daya internal Anda sendiri, ngurangin gejala, dan akhirnya ya bergerak ke hidup yang lebih memuaskan. Tepat sekali, memahaminya emang nggak otomatis bikin hilang, tapi ngasih kita peta sama kompas buat mulai jalan keluar dari labirin itu. Baik. Sebelum kita tutup nih, mari kita rangkum beberapa poin penting dari bab 2 ini buat Anda bawa pulang. Pertama, ingat ya, perilaku terjebak itu hampir selalu punya keuntungan tersembunyi. Bisa jadi ngelindungin dari rasa nggak nyaman, emosi sulit, jaga koneksi, atau ngasih sinyal masalah. Kedua, otak kita prioritasnya survival. Stuck bisa jadi strategi hemat energi dari sudut pandang itu. Ketiga, kunci perubahan seringnya ada di pemahaman fungsi di balik perilaku terjebak itu, bukan cuma ngelawan. Keempat, latih diri bedain antara sensasi fisik, perasaan, interpretasi awal, emosi, sama cerita penilaian, pikiran. Itu bisa bantu banget ngurai kusutnya di dalam. Kelima, rasa malu itu bikin lumpuh. Kalau rasa ingin tahu, itu bahan bakar buat berubah. Nah, buat tips praktisnya, ada satu lakukan dan satu jangan yang penting banget dari bab ini. Lakukan. Dekati perilaku terjebak Anda dan diri Anda pakai rasa ingin tahu kayak detektif yang baik hati, bukan hakim yang galak. Tanya, kenapa ya bagian diriku ini ngerasa perlu ngelakuin ini? Dan jangan langsung lompat ke kesimpulan kalau Anda itu rusak, cacat, males, atau gila. Selalu ada logika internal dari sudut pandang sistem saraf Anda, walaupun logikanya belum Anda pahami. Perilaku Anda itu masuk akal kok kalau dilihat dari konteks kebutuhan survival Anda. Sebagai inspirasi tindakan kecil nih, salah satu tantangan 5 menit dari bab ini adalah coba tulis dialog singkat. Satu sisi suara kritis di dalam diri Anda, sisi lainnya suara yang penuh kasih sayang dan rasa ingin tahu. Lihat aja apa yang muncul, nggak usah dinilai. Dan buat nutup diskusi kita kali ini, kami mau ninggalin Anda sama satu pertanyaan reflektif ya, pemikiran buat dibawa pulang. Kalau benar terjebak itu sebuah sinyal, kayak yang kita bahas tadi, sinyal spesifik apa ya yang mungkin lagi coba disampaikan sama bagian diri Anda yang rasanya paling mandek atau paling susah saat ini? Dan gimana kalau nyoba dengerin sinyal itu pelan-pelan, pakai rasa ingin tahu, bukan ketakutan? Gimana kalau itu bukan sesuatu yang perlu dihindari mati-matian, tapi justru bisa jadi pintu gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam soal diri Anda, dan soal apa sih yang sebenarnya Anda butuhin buat bisa gerak maju?